Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Bibi, aku akan menikah. Bab 294. Hamil, Sander Ye harus mengalami lebih banyak kesulitan. Tapi keturunan keluarga yang ini nggak bisa. Karena masih janin. Jangan sampai terluka. Wanita misterius tercengang. Hamil, wanita misterius berujar. Kalian nggak ambil tindakan pencegahan. Sander Ye bingung. Apa maksudnya? Wanita misterius itu diam. Sander Ye pun nggak bertanya. Dia melihat sekeliling. Kedua aura itu adalah ayahnya dan kakeknya. Tapi, biarpun auranya hadir, mereka nggak muncul. Sander Ye bingung. Aura sudah tiba tapi nggak datang. Apa maksudnya? Wanita misterius berujar. Jangan cemas, aku coba lagi. Dia membuka telapak tangan. Kekuatan misterius menyebar. Titik-titik sinar kecil muncul lagi dan mengembun di bawah kendali dia. Sander Ye jadi gugup. Perlahan, titik sinar kecil menyatu menjadi ukuran kepalan tangan. Lalu sebuah gambar muncul. Agak buram. Sander Ye menghampiri wanita misterius itu dan bertanya. Senior, sesudah diam sesaat, wanita misterius melambaikan lengan baju dan titik-titik sinar menghilang. Lalu dia berbisik, aku tahu di mana dia. Sander Ye menatap wanita misterius itu. Di mana? Wanita misterius itu berujar. Desa Batu. Sander Ye tercengang. Desa Batu. Kenapa Bella pulang ke sana? Wanita misterius bilang mereka dulu hidup di Desa Batu. Sander Ye langsung berujar. Senior, bagaimana caranya pergi ke Desa Batu? Wanita misterius itu berujar. Kupikir kita nggak bisa pergi. Sander Ye bingung, kenapa? Wanita misterius itu mengembus napas. Tempat itu sangat istimewa. Kelompok makhluk dewa terkuat di alam semesta nyata saat ini semua. Asalnya dari Desa Batu. Termasuk dewa nyata. Tempat itu milik alam semesta nyata. Juga adalah tanah leluhur makhluk dewa. Jadi, alam semesta nyata melindunginya dengan ketat. Orang lain mungkin bisa pergi. Tapi kamu nggak bisa. Statusmu istimewa. Kalau kamu pergi, mereka pasti berpikir kamu berniat buruk. Akan jadi pertarungan berdarah. Sander Ye berujar. Diam-diam saja perginya. Wanita misterius itu berujar. Apa kamu pikir kamu bisa menyelinap? Alam semesta nyata pasti lagi awasi kamu. Sander Ye bertanya lagi. Senior, ada solusi? Wanita misterius itu berujar. Ada. Tapi kamu harus tunggu. Aku beraksi berulang kali. Jadi lukaku kambuh lagi. Aku harus istirahat sejenak. Sander Ye berujar. Senior, apa pohon keramat alam bisa membantumu? Wanita misterius itu berujar. Tentu saja, tapi efeknya nggak besar. Karena lukaku terkait dengan bencana alam semesta. Bencana alam semesta. Sander Ye bingung. Senior juga berpartisipasi dalam menekan bencana alam semesta. Wanita misterius itu berujar. Ya, sesudah Sander Ye diam sesaat. Dia berujar. Senior, sembuhkan luka di pagoda kecil dulu. Wanita misterius itu berujar. Baiklah, sesudah aku pulih, aku akan ajak kamu ke Desa Batu. Jangan cemaskan keselamatan Bella. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa menyakiti dia. Sander Ye mengangguk. Biarpun dia enggan, dia hanya bisa terima. Dia membuka telapak tangan. Jiwa pedang terkondensasi. Insan Xian. Sekarang, ranahnya meningkat pesat. Kekuatan dia juga meningkat pesat. Seharusnya nggak ada masalah melawan Kaisar Dewa. Bahkan tanpa pedang Hangdao, untuk mengalahkan Kaisar Agung mungkin masih sulit. Tapi, kalau dia melawan Kaisar Agung biasa, dia nggak takut sekarang. Dia mampu bertarung. Mendadak terdengar suara langkah kaki. Sander Ye berbalik. Seorang wanita datang perlahan. Itu Grace Nalan. Masih sangat cantik melihat Sander Ye. Grace Nalan tersenyum. Melihatmu lama sekali nggak keluar. Aku nggak tahan lagi. Jadi aku berinisiatif masuk, nggak mengganggumu kan? Sander Ye menghampiri dan meraih tangan Grace Nalan sembari terkekeh. Mana mungkin. Grace Nalan bersandar dan
memeluk Sander Ye, membenamkan kepala di dada Sander Ye dan berbisik. Yang penting kamu pulang. Sander Ye merangkul pinggang Grace Nalan dan berujar. Terima kasih atas kerja kerasmu. Grace Nalan menggeleng. Sander Ye berujar. Grace, ada sesuatu yang mau kukatakan. Grace Nalan menatap Sander Ye dan tersenyum. Ada apa? Sander Ye hendak berbicara, tapi Grace Nalan berujar. Apa masalah wanita? Sander Ye tercengang. Melihat ekspresi Sander Ye, Grace Nalan tersenyum. Aku merasakan detak jantungmu sangat cepat. Sander Ye mengangguk. Ada beberapa hal yang dia nggak mau sembunyikan dari Grace. Tepat ketika Sander Ye hendak berbicara, Grace Nalan berujar, ayo pulang sebentar ke kota Huanggu, negara N. Sander Ye menatap Grace Nalan tersenyum. Bagaimana? Melihat Grace Nalan, Sander Ye diam lalu berujar. Oke. Grace Nalan tersenyum menawan. Dia meringkuk di dada Sander Ye. Keduanya berpelukan. Esok harinya, Sander Ye dan Grace Nalan berangkat ke negara N. Keluarga Nalan dan keluarga Ye masih berada di negara N. Biarpun kedua keluarga itu bisa menetap di alam semesta Guanxuan, mereka nggak pindah, karena latar belakang kedua keluarga itu terlalu payah. Irfan Ye dan Mirwan Nalan tahu, keluarga Ye dan keluarga Nalan saat ini sangat lemah di seluruh alam semesta Guanxuan. Biarpun didukung oleh Grace Nalan dan Sander Ye, mereka masih sangat lemah, dan Akademi Guanxuan nggak sederhana. Biarpun nggak akan ada bahaya kalau kedua keluarga besar itu pindah, tapi orang-orang di keluarga mereka akan sangat mudah dimanfaatkan orang. Sejak identitas Grace Nalan dan Sander Ye terkonfirmasi, jumlah orang yang datang ke keluarga Nalan dan keluarga Ye untuk melamar tak pernah berhenti. Terlalu gila, apalagi, generasi muda kedua keluarga itu juga mulai bersikap arogan, sehingga membuat Irfan Ye dan Mirwan Nalan merasakan krisis. Jadi, keduanya memutuskan untuk tetap tinggal di negara N dan berkembang secara perlahan. Kalau berjalan terlalu cepat, mudah terjatuh. Apalagi sebagian anak muda dari kedua keluarga itu nggak tahu diri dan mudah dimanfaatkan orang. Sander Ye dan Grace Nalan pulang ke negara N tanpa kemeriahan apapun. Mereka hanya membawa tetua Zong beserta yang lain. Sander Ye nggak memilih untuk pulang ke keluarga Ye dulu, melainkan mengikuti Grace Nalan ke keluarga Nalan. Sesampainya di depan pintu, mereka melihat Mirwan Nalan dan seluruh keluarga Nalan menyambut mereka di depan pintu. Menyaksikan kejadian ini, Sander Ye terpana dan menoleh pada Grace Nalan. Grace Nalan menggeleng dan tersenyum. Aku juga nggak tahu. Sander Ye tersenyum, lalu menuntun Grace Nalan berjalan ke depan Mirwan Nalan beserta yang lain. Seluruh anggota keluarga Nalan di belakang Mirwan Nalan langsung berlutut. Mirwan Nalan juga mau memberi hormat, tapi dihentikan oleh Sander Ye. Dia tersenyum getir dan berujar, "Ayah mertua, tolong jangan lakukan ini, aku nggak tahan." Sembari mengatakan itu, dia menatap orang-orang di keluarga Nalan dan berujar, "Kita adalah anggota keluarga, jangan terlalu sungkan, cepat bangun." Semua master keluarga Nalan tersenyum dan berdiri. Mirwan Nalan menatap Sander Ye lalu berujar sembari tersenyum, "Ayo bicara di dalam rumah." Sander Ye mengangguk. Ya, dia meraih tangan Grace Nalan dan mengikuti Mirwan Nalan menuju rumah. Di aula utama, Mirwan Nalan menatap Sander Ye sembari tersenyum. Sander Ye mendadak berdiri dan menatap Mirwan Nalan. "Ayah mertua, menurut perjanjian, Grace dan aku seharusnya menikah dari dulu. Tapi tertunda karena banyak hal. Sekarang, semuanya sudah beres. Jadi aku mau menikah dengan Grace secepatnya." Sesudah mendengar kata-kata Sander Ye, Grace Nalan tercengang. Tapi semua keluarga Nalan bahagia. Biarpun status Grace Nalan sudah pasti, dia belum resmi menikah dengan Sander Ye. Mereka masih mencemaskan hal ini, karena kalau Sander Ye menikah dengan wanita lain dulu, status Grace Nalan akan terancam. Jadi,
Keluarga Nalan selalu berharap agar Grace Nalan dan Sander Ye bisa segera menikah dan menyelesaikan prosesnya. Tentu saja, sebagai pihak perempuan, mereka nggak bisa berinisiatif untuk mengungkit hal itu. Mereka nggak menduga Sander Ye akan berinisiatif ketika pulang. Syukurlah, Mirwan Nalan tersenyum. Lalu kamu pikir kapan waktunya yang tepat? Sander Ye berujar. 3 hari kemudian, Mirwan Nalan terpana, lalu berujar. Begitu cepat, Sander Ye menoleh untuk melirik Grace Nalan yang diam dan berujar sembari tersenyum. Aku nggak mau menunggu lebih lama lagi. Haha, Mirwan Nalan mengakak. Anggota keluarga Nalan lainnya pun ikut tertawa. Wajah Grace Nalan memerah. Dia menatap Sander Ye sembari tersenyum dan tersipu. Dia sungguh cantik. Mirwan Nalan bertanya, di mana pernikahannya akan dilangsungkan? Sander Ye menoleh untuk melirik. Grace Nalan, terserah Grace. Semua master keluarga Nalan melirik Grace Nalan. Grace Nalan berdiri dan menghampiri Sander Ye. Dia melirik Sander Ye. Di kota Huanggu. Oke, Sander Ye tersenyum. Seperti yang kupikirkan, kota Huanggu. Dia dibesarkan di sini dan merasa memiliki tempat ini. Karena itu, dia juga mau menikah di sini. Mirwan Nalan berdiri dan tertawa. Kuaturkan, dia langsung berdiri dan pergi. Anggota keluarga Nalan yang lain juga pergi silih berganti. Mereka akan menikah 3 hari lagi. Hal ini mendesak, jadi keluarga Nalan harus mempersiapkannya secepatnya. Sander Ye mengambil tas kain putih di pinggang Grace Nalan. Dia melihat tas kain kecil dan berujar, "Ibu, aku akan menikah." Ibu datang atur, oke. Tas kain kecil itu sedikit bergetar. Bang! Ruang waktu terbelah di kota Huanggu. Seorang wanita perlahan keluar. Dalam sekejap wanita itu sudah muncul di depan Sander Ye dan Grace Nalan. Stella Qin. Stella Qin menatap Sander Ye. Sander Ye menyeringai, "Bu." Mendengar panggilan Sander Ye, mata Stella Qin dipenuhi kabut. "Aku akan atur." Sander Ye bertanya, "Ayah, apa akan datang?" Stella Qin tersenyum. Dia nggak berani nggak datang. Sander Ye tertawa. Stella Qin pergi sesudah sesaat. 3 hari tentu saja sangat singkat. Jadi dia harus membuat pengaturan sekarang. Anaknya akan menikah. Tentu saja, pernikahannya harus megah. Apalagi bukan kemegahan biasa. Di aula, Sander Ye membuka telapak tangan. Pedang Hangdao muncul. Dia berujar dengan lembut, "Kakek pasti akan datang, tapi Bibi." "Tuan Pagoda, kamu pikir bibiku akan datang?" Pagoda kecil diam lalu berujar, "Kamu boleh undang dia." Sander Ye bimbang sejenak, lalu melihat pedang Hangdao di tangan. "Bibi, aku akan menikah. Bisakah kamu datang sebentar?" Nggak ada respon. Sander Ye sedikit kecewa, tapi pedang Hangdao sedikit bergetar. Sander Ye pun tersenyum. Dia menantikan adegan di mana Bibi, kakek, dan ayahnya hadir. Kabar pernikahan Sander Ye 3 hari kemudian langsung menyebar ke puluhan ribu dunia dan dunia langit dan seluruh alam semesta. Sander Ye kini lebih terkenal dari ayahnya. Lagi pula dia adalah Raja Alam Semesta Guanxuan. Dan sempat bertarung sengit dengan alam semesta nyata belum lama ini. Menyerang alam semesta nyata dan kabur dengan selamat. Hanya bisa bilang dia itu galak. Apalagi, belakangan ini dia juga bertarung dengan klan Botian. Dan yang terpenting, dia memenangkan pertarungan itu sangat ganas. Di dunia Botian, ketika Master Alam Semesta Guanxuan dan Alam Semesta Nyata pergi, Master Dunia Botian keluar dari perbatasan. Sesudah dibantai oleh Alam Semesta Guanxuan, dunia Botian kacau balau. Semua Master Klan Botian terlihat muram. Penghinaan besar. Darno Botian bermata dingin. Entah apa yang dia pikirkan. Seorang lelaki tua muncul dan membungkuk pada Darno Botian. Lalu berujar, "Ketua klan, aku baru saja dapat kabar. Sander Ye akan menikah dalam 3 hari. Darno Botian mengernyit. Dia terkejut,
menikah. Orang tua itu mengangguk. Ya, Darno Botian bertanya, di mana? Orang tua itu berujar, di negara N. Darno Botian mengernyit. Bukan di medan perang maya nyata. Orang tua itu menggeleng. Bukan. Mata Darno Botian menyipit. Sesudah sesaat, dia tersenyum. Tuhan membantuku. Semua master menatap Darno Botian dengan bingung. Darno Botian tersenyum. Pada hari itu, Master Alam Semesta Guan Xuan pasti akan menjaga medan perang maya nyata untuk mewaspadai alam semesta nyata. Artinya hanya sedikit master di negara N. Kalau kita serang mendadak, dia pun menyeringai. Seorang master klan Botian berujar. Ketua klan, alam semesta Guan Xuan gak sederhana. Haruskah kita lebih berhati-hati? Darno Botian berujar. Apa kamu takut? Ekspresi master klan Botian itu jadi beda total. Dia segera berujar. Enggak. Darno Botian menatap master itu dengan dingin. Lalu berujar. Dendam klan harus dibalas. Garis keturunan iblis gila dari keluarga Yang. Klan Botian juga ingin. Master klan Botian itu nggak berani membantah. Dia mengangguk. Ya, Darno Botian berujar. Kemarilah. Bangunkan 10 Kaisar Agung waktu. Kali ini, kita langsung serbu alam semesta Guan Xuan. Biar mereka hancur. Dia menoleh ke arah alam semesta Guan Xuan dengan dingin. Kali ini, aku akan berikan kejutan besar untuk alam semesta Guan Xuan. Dan mengubah pesta pernikahan dia menjadi pesta pemakaman. Bersambung.